Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulul nafahat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Sayyidis Sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil miqat. Amma ba'd, yang saya hormati, saya muliakan segenap seluruh jamaah Musalla Ar-Raudhah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepadanya. Allah taala mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah kabulkan segala hajat-hajat kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus para habaib, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, ada Habib Idrus, ada Ustadz Baihaqi yang mengcalling saya untuk hadir pada hari Minggu, yang mudah-mudahan silaturahmi ini insya Allah bertambah keberkahan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, nanti insya Allah ada kaitannya dengan hari Asyura. Pada pagi hari ini saya akan membawakan satu maqalah, satu kalam dari seorang wali besar yang hidup 300 tahun yang lalu, yang khatibnya selalu dibaca oleh kita umat Islam, yaitu Shahibur Ratib Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang kita kenal dengan Ratibul Haddad. Beliau punya kitab namanya Al-Hikam. Mungkin kita sering dengar kalau kitab Al-Hikam itu karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Rupa-rupanya beliau Imamul Haddad pun mengarang kitab Al-Hikam tersebut yang berisi tentang kata-kata hikmah, kalam-kalam mutiara yang insya Allah banyak sekali manfaatnya, besar sekali nilainya. Tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari ucapan-ucapan salah seorang waliullah. Apa itu yang dikatakan Imamul Haddad di dalam kitabnya Al-Hikam? Beliau mengatakan, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbihi maqama 'abdihi min nafsihi. Yang maknanya atau artinya, tidaklah meninggalkan sedikit pun daripada kemuliaan orang yang mendudukkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan seorang budak terhadap dirinya. Kira-kira paham enggak tuh ucapan beliau? Jamaah, paham enggak? Pasti kita akan kurang memahami atau belum memahami. Wajar, karena ini adalah kata-kata hikmah yang pasti bernilai yang sangat tinggi dan cukup dalam. Maka oleh karena itu harus dijelaskan dengan seksama, dan insya Allah mudah-mudahan bapak-bapak bisa mendengarkannya juga dengan baik, sehingga sampailah apa yang saya sampaikan dan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya ulangi lagi ya ucapan beliau. Qala Imam Al-Haddad, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Tidak akan meninggalkan sedikit pun daripada kemuliaan seorang yang mendudukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan seorang hamba kepada dirinya. Alhamdulillah. Bin Yahya.
Ya, lanjut ya. Ya. Makna bebasnya begini. Ya, makna bebasnya. Ketika seseorang mendudukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kedudukan seorang budak terhadap tuannya, maka dia tidak akan meninggalkan sedikit pun daripada kemuliaan. Contoh, kita sebagai majikan, ada budak kita, atau jangan budak ya, karena sekarang nggak ada budak, pembantu. Ini contoh nih, kita majikan, kemudian ada pembantu kita. Nah, tentunya kita sebagai majikan pasti ada yang kita perintahkan kepada pembantu kita. Contoh misalkan, kamu datang jam 7 pagi, kemudian kamu kerjakan pekerjaan rumah tangga, mencuci pakaian, mensetrika misalkan, ngepel, memasak, dan lain sebagainya. Pulang jam 3, kamu pulang jam 3 sore. Nah, kalau itu pelayan yang baik, pembantu yang baik, dia pasti akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Begitu kan? Tuh, pembantu yang baik, pelayan yang baik, dia pasti akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh majikannya. Bahkan sesuatu yang mungkin bukan suatu pekerjaannya, dia kerjain. Contoh, tuannya punya mobil, dibersihin tuh mobil, padahal bukan kerjaannya. Dikerjain itu semua, dibersihkan pekarangan segala macam, dia bersihkan pula. Itu semua dia kerjakan semata-mata untuk mendapatkan hati daripada majikannya, keredoan daripada majikannya. Bahkan sebelum jam 7 dia udah datang. Sebelum jam 7 dia udah datang. Lewat jam 3 baru pulang. Nah, kira-kira kalau ada pembantu demikian, pelayan demikian, itu majikannya bagaimana? Apakah berlaku baik kepada si pelayan? Pasti berlaku baik. Mungkin kalau si pelayan minjem duit, dikasih nggak? Pasti dikasih. Ya. Tapi kalau ada lagi pembantu atau pelayan yang kurang ajar, kerjaannya malas banget, disuruh datang jam 7, datang setengah 8, datang jam 8, udah gitu kerjaannya juga nggak beres, kan gitu. Kalau dia pinjam duit kira-kira dikasih nggak? Kasih apa dikasih. Nah, begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diri kita dudukkan kepada Allah taala seperti budak dengan tuannya, maka kita tidak bakalan sedikit pun meninggalkan daripada kemuliaan. Kalau kita mengaku adalah hamba Allah, Abdullah, hamba itu budak. Kalau kita mengaku budaknya Allah taala, maka apa yang Allah taala perintahkan, baik itu yang wajib ataupun anjuran yang dalam bentuk sunnah, pasti dia akan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Contoh, misalkan sholat berjamaah, bagus gak sholat berjamaah? Bagus sholat berjamaah. Pahalanya bisa beri wa isrina darajah, 27 derajat. Kalau dia betul hamba Allah, dia nggak bakal meninggalkan yang namanya kemuliaan di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dia pasti akan melakukan sholat berjamaah, sholat 5 waktu dalam keadaan berjamaah. Dia pasti akan laksanakan hal itu. Bahkan sholat isya berjamaah, sebagaimana Nabi bersabda, ya, man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan setengah malam. Kalau betul dia hamba Allah, dia akan laksanakan sholat isya dalam keadaan berjamaah.
nggak mungkin ditinggalkan. Bahkan sholat subuh berjamaah yang pahalanya lebih besar, lebih utama. Man sholat subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh malam dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Bisa nggak kita ibadah semalam suntuk? Nggak bisa. Tapi berkah Nabi Muhammad SAW, hanya kita sholat subuh berjamaah, pahalanya seperti kita menghidupkan seluruh malam. Kalau betul dia hamba Allah, dia nggak bakalan ninggalin yang namanya sholat subuh berjamaah. Tapi subuh di sini berbeda sabda. Ada tadi lewat pas azan tuh dari Kedati. Ya, itu pas nanjak ada musola sebelah kiri. Anda lihat cuman satu yang ada doang. Jamaahnya nggak ada. Bayangin. Ya, umat Islam cuma namanya doang. Umat Islam. Tapi bangunnya nggak ada. Jangan. Ya, pada geblung semua. Nah, perhatikan. Itu contoh sholat berjamaah. Contoh siwak pakai siwak. Bagus nggak pakai siwak? Bagus. Sebelum sholat pakai siwak. Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina raka'ah bighairi siwak. 70 rakaat. 2 rakaat dengan siwak itu lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Nah, orang yang mengaku hamba Allah Ta'ala tidak bakal meninggalkan sedikit pun daripada kemuliaan, daripada bersiwak sebelum dia melaksanakan ibadah sholat. Itu contoh. Belum lagi hadirnya kita di majlis ilmu agama semacam ini. Huduru majlisi ilmin afdalu min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Hadirnya kita di majlis ilmu agama lebih baik daripada kita ibadah sholat sunnah 1000 rakaat, mengunjungi orang sakit 1000 orang, dan mengantarkan jenazah 1000 orang. Kalau kita tahu kemuliaan semacam itu, datangnya kita di majlis ilmu agama, tentunya kita gak bakalan meninggalkan duduk hadir di majlis ilmu agama semacam ini. Kalau kita hamba Allah Ta'ala, ya, puasa, nah, apalagi besok Yaumul Asyura, ya puasa hari Asyura. Bagus gak hari Asyura? Waduh, bagus. Inni ahtasibu ilallah ayyughfira as-sanata allati qablah. Siyamu yaumi Asyura, puasa hari Asyura, aku berharap kepada Allah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kalau betul kita hamba Allah, kata Habib Abdullah bin Abi Haddad, kalau betul kita menundukkan diri kita kepada Allah seperti budak kepada tuannya, maka dia tidak akan meninggalkan sedikit pun daripada kemuliaan. Artinya apa? Ketika besok hari Asyura, pasti dia akan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Kira-kira besok mau puasa nggak? Kalau sekarang nggak puasa karena ada. Iya. Tadi pengurus sudah bilang saya nggak puasa. Tasu'a ya, sekarang hari Tasu'a ya. Dalam hati Anda juga menghormati apa ya? Pengurus. Ya, Islam itu fleksibel ya. Kalau ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, silahkan aja, semasa itu perkara-perkara sunnah, kecuali yang wajib. Ya. Kemudian dianjurkan pada hari Asyura bersedekah. Gitu kan? Terutama kita menyayangi, menyedekahkan anak-anak ya. Sedekah, masya Allah, pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Taala tegaskan dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Kata Allah apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan, keluarin rezeki yang kami berikan kepada kalian sebagian aja. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang dari kalian. Kenapa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Karena mereka orang-orang yang telah meninggal dunia saat sekarang ini yang berada di alam barzakh,
Mereka berharap dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala untuk apa? Fa'asaddaqa, agar aku bersedekah. Saking mereka sudah melihat bagaimana pahala dan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu. Kalau betul dia hamba Allah, dia gak bakalan tuh meninggalkan yang namanya sedekah. Terlebih lagi besok pada hari Asyura. Sekarang tinggal koreksi diri kita. Kita hamba Allah, apa hamba nafsu, apa hamba setan? Hah? Koreksi diri kita. Terutama subuh kan? Coba contoh subuh. Ya lagi enak-enaknya tidur, nikmat-nikmatnya apa dipasangin AC, belum lagi kasur yang empuk, suara adzan memanggil. As-salatu khairun minan naum. Itu ditentukan. Ketika kita dengar itu, sholat itu lebih baik daripada tidur, apa yang kita perbuat? Tidur lagi. Bangun apa tidur lagi? Gitu kan? Kalau kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pasti akan bangun, sholat, berwudu, kemudian kita pergi ke masjid atau ke musola. Tapi kalau kita masih hamba nafsu, hamba syaitan, maka pasti kita gak bakalan yang namanya bangun untuk pelaksanaan ibadah sholat subuh. Begitu juga kalau kita masih hamba nafsu, hamba syaitan, kita gak bakalan ngeluarin fulus duit untuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, para auliya sholihin, mereka kalau ketinggalan sedikit aja, satu aja daripada kemuliaan, mereka anggap itu suatu musibah. Ya kita kalau dengar musibah pasti yang namanya longsor, tanah longsor, kebakaran, gitu kan? Bagaimana tuh kalau rumah kita terbakar? Waduh, pasti kita akan merasa berduka cita, merasa sedih. Lihat bagaimana para auliya sholihin. Mereka ketika luput kepada mereka satu saja kebaikan, maka mereka anggap itu suatu musibah. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah saking asiknya di kebun korma, tiba waktu asar beliau masih ada di kebun korma. Sayyidina Umar, ya, tiba waktu asar masih asik beliau. Nah, kemudian beliau baru sadar kalau itu sudah masuk waktu asar. Akhirnya beliau bertugas buru-buru datang ke masjidnya Rasulullah SAW. Nggak tahunya di masjid Nabi udah selesai sholat asar berjamaah. Beliau katakan inna lillahi wa inna ilaihi, musibah besar karena tidak sholat asar berjamaah. Apa yang beliau lakukan untuk menebus kesalahannya? Beliau infakkan seluruh kebunnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah beliau infakkan. Gara-gara kebun korma saya nggak bisa sholat asar berjamaah. Ada nggak yang begitu di sini? Boro-boro. Ya, kita nggak sholat aja masih cengengesan. Betul ya? Atau Syekh Umar Al-Mukhtar, putra dari Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Sekar, Maulid Dawila. Itu ketika putrinya meninggal dunia, Al-Habib Umar Mukhtar, ketika putrinya meninggal dunia, orang-orang datang berduyun-duyun ke rumahnya beliau untuk takziah. Saking banyaknya orang, itu pintu rumah beliau jebol. Saking banyaknya manusia datang bertakziah kepada beliau, pintu rumahnya jebol. Lalu beliau mengatakan, ketika melihat seperti itu, wallahi, kata beliau, demi Allah, seandainya saya ketinggalan takbiratul ihram bersama imam sekali saja, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam sekali saja, itu lebih
saya. Itu lebih saya berduka cita ketimbang 1000 kali anak saya meninggal dunia. Padahal cuma sekali ketinggalan takbiratul ihram bersama ibu. Itu orang-orang besar Masya Allah Ta'ala ketinggalan atau luput kepada mereka satu kemuliaan, mereka anggap itu suatu musibah yang sangat besar. Makanya Nabi mengatakan laisal musab man tukidal ahbab balil musab man hurimat tawab. Bukanlah yang disebut musibah itu apa? Hilangnya sesuatu yang kita cintai, bukan musibah ketika ayah kita meninggal dunia, bukan musibah ketika ibu kita meninggal dunia, bukan musibah ketika harta benda kita lenyap, hilang, atau gunung meletus, tsunami dan lain sebagainya. Itu bukan musibah menurut pandangan agama. Balil musab man hurimat tawab. Yang disebut musibah adalah yang Allah cegah baginya pahala dan kebaikan. Musibah kalau kita tidak sholat berjamaah, musibah kalau kita tidak hadir di dalam majlis ilmu agama, musibah kalau kita tidak mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang Nabi Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, mataraka min kamali syai'an man aqama nafsahu min rabbih maqama 'abdihi min nafsihi. Tidak akan meninggalkan sedikit pun daripada kemuliaan orang yang mendulukan dirinya kepada Allah Ta'ala seperti mendudukan seorang budak kepada tuannya atau majikannya. Tinggal sekarang kita introspeksi diri. Ini sudah tahun 1444 Hijriah. Apakah kita masih menjadi hamba Allah yang baik atau masih menjadi hamba setan atau hamba nafsu? Makanya tadi lihat para aulia sholihin, mereka kalau minta sesuatu cepat dikasih sama Tuhan, betul kan? Ya para aulia, ya kayak Abi Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul yang doanya itu lebih cepat daripada kita yang menyambar. Ketika ditanya oleh alim-alim kita, kenapa doa engkau cepat sekali Allah kabulkan? Karena Anda nggak ngelakuin sesuatu yang diharapkan oleh Allah Ta'ala. Itulah hamba Allah Ta'ala. Para aulia sholihin, mereka betul-betul menjadi hamba Allah Ta'ala yang 1 kali 24 jam hidupnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita? Sebelum kita menjadi hamba Allah, kalau belum jadi hamba Allah, jangan minta mati. Jangan minta mati sama Tuhan. Karena yang dipanggil sama Tuhan ke surga hambanya. Kita sering dengar ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli fi fadkhuli fi, masuklah kalian ke dalam golongan hamba-hambaku. Hambanya siapa? Hamba Allah, bukan hamba nafsu, bukan hamba setan. Harus kita menjadi hamba Allah. Laksanakan segala apa yang Allah perintahkan, yang Allah anjurkan, yang Nabi anjurkan kepada kita, dan jauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat 6:30 selesai. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Saya mohon maaf itu, maaf yang sebesarnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومصدر الفتح
tetap di musola ini dalam hari Sabtu setiap 2 minggu sekali dengan kitab hadis beliau. Jemaah sekalian, marilah sebelum acara kita berdoa, insya Allah nanti setelah sekitar jam 7 dari Mustaqim dari rumah kita ulul wafir dari dalam delegasi kita terakhir akhir setiap hari Ahad pagi jam 7.30 akhir kita hadis sunat beliau. Oleh karena kita akhiri kita katakan pada dengan berdoa cuma dari Ustaz Mahir untuk memimpin